Orang kaya dan orang miskin seringkali dibedakan dari jumlah uang yang mereka punya. Tapi kalau dilihat lebih dalam, perbedaannya justru ada di cara uang itu dipakai. Buat orang kaya, uang itu alat untuk berkembang. Uang dipakai supaya hidup ke depan lebih longgar. Mereka pakai uang buat belajar hal baru, buka peluang, bangun usaha, atau beli waktu. Uang dikeluarkan hari ini dengan harapan besok hasilnya lebih besar. Jadi fokusnya bukan cuma uang habis berapa, tapi uang itu tumbuh atau tidak. Sementara orang miskin, uang dipakai untuk bertahan. Setiap pemasukan langsung dipikirkan buat makan, bayar listrik, kontrakan, cicilan, dan kebutuhan harian. Uangnya datang lalu habis lagi. Bukan karena mereka boros, tapi karena memang ruang geraknya sempit. Uang tidak sempat diputar, apalagi dikembangkan. Disinilah jaraknya makin terasa. Orang kaya bisa mikir jangka panjang karena kebutuhan dasarnya aman. Orang miskin dipaksa mikir hari ini dulu, besok urusan belakangan. Kalau salah langkah sedikit, dampaknya langsung terasa ke hidup. Orang kaya berani ambil risiko terukur. Kalau gagal, masih punya cadangan. Orang miskin sering tidak berani ambil risiko, bukan karena takut, tapi karena gagal sekali saja bisa langsung jatuh lebih dalam. Salah hitung sedikit, dapur bisa tidak ngebul. Orang kaya melihat uang sebagai alat. Orang miskin melihat uang sebagai penyelamat. Yang satu bertanya, uang ini bisa menghasilkan apa? Yang satu lagi bertanya, uang ini cukup sampai kapan? Makanya orang kaya rela keluar uang buat hal yang kelihatan tidak langsung menghasilkan, seperti belajar, relasi, atau sistem. Mereka tahu efeknya tidak instan, tapi jangka panjang. Orang miskin sering tidak punya pilihan itu. Kalau uang dipakai buat belajar tapi besok tidak bisa makan, jelas itu bukan opsi. Ini bukan soal siapa lebih pintar atau lebih malas. Ini soal posisi hidup. Tapi yang perlu dipahami, kalau ingin keluar dari pola bertahan, cara memandang uang harus pelan-pelan diubah. Bukan langsung lompat besar, tapi mulai dari langkah kecil. Mulai mikir, dari uang yang ada sekarang, sekecil apapun, mana yang bisa dipakai untuk nambah kemampuan, nambah peluang, atau ngurangin beban ke depan. Bisa berupa skill, alat kerja, atau kebiasaan yang bikin hidup lebih efisien. Karena selama uang cuma dipakai untuk bertahan, hidup akan terus muter di tempat. Tapi saat sebagian kecil uang mulai dipakai untuk berkembang, disitulah arah hidup mulai berubah. Sedikit, pelan, tapi jelas arahnya.